Ya, Pak Firman? Oke, sip. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Engkau boleh kumpulkan kami di dalam ruangan Zoom ini dari berbagai daerah, berbagai wilayah, berbagai bangsa, Tuhan. Kami percaya ketika kami merendahkan hati kami, Tuhan, bersatu hati meninggikan Engkau. Akan menarik, Tuhan. eh, Kehadiran-Mu Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Engkau mengurapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Hamba-Mu sebagai host, Pak Elvis sebagai pemimpin pujian, Tuhan juga hamba-Mu, Pastor Verily, Tuhan yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa, berkati juga rekan-rekan kami yang akan bergabung Tuhan di dalam ruangan Zoom ini. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati semua jaringan internet yang kami gunakan, laptop, HP Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak mengalami gangguan apapun. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum join Tuhan, ingatkan mereka supaya pagi ini kami boleh bergandengan tangan bersama-sama memuji, menyembah-Mu, meninggikan Engkau dan belajar dari kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mematahkan setiap kuasa-kuasa yang ingin menghalangi untuk kami tidak bisa menerima sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, Allah penerobos itu sanggup menjangkau setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami seperti di surga. Dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Saya sama-sama katakan, amin. Persilakan kepada Pak Elvis untuk memimpin kita dalam pujian penyembahan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Halo. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, masuk di hadirat, bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan kita baik, Tuhan kita sangat dekat. Tuhan terbaik. Mari kita angkat pujian. Satu-satu hal yang Tuhan kita andalkan dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Itu satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satu yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersama-sama angkat pujian. Hanya Tuhan andalan kita. Dia satu-satunya penolong kita. Tuhan yang setia,
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap pada satu-satu yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau tuh berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Tuhanlah tempat kita mengadu. Hanya Kristuslah yang setia menemani kehidupan. Muliakan Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Dialah penolong kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Haleluya. Allah sumber pengharapan kami. Tiada yang seperti Engkau. Allah satu-satunya pengharapan kami. Oh Tuhan pemulih kami. Sampai santri kita itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Tiada yang seperti Engkau ya. Engkaulah pengharapan. Terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan bahwa Engkaulah sumber pengharapan. Hanya Kristuslah tempat pengaduan. Hanya Kristuslah penolong kita. Sumberku dan Tuhan berharapan, satu-satunya yang ku andalkan.
Satu-satu yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Yesusku, Rajaku, Kau Tuhan yang setia, tulus selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya akan berharap pada satu-satu yang ku andalkan, satu-satu yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terpujilah namamu Yesusku. Yesus yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, yang memberkatiku. Amin, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjadi andalan dalam kehidupan kita. Bila pujian ini menghantarkan kita menyembah Tuhan dan menyiapkan diri untuk mendengar sabda Tuhan.
dari hamba-Nya. Dan juga setiap kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera di hari yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Apris. Saya kembalikan kepada Gus. Baik, terima kasih Pak Elvis yang sudah memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pastor Ferry Lee. Waktu dan tempat kami persilakan, Pastor. Silakan Pastor Ferry Lee. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, firman Tuhan pada hari ini ya terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. Saya yang bacakan saudara-saudara ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Shalom. Selamat pagi, senang sekali berjumpa dan beribadah bersama-sama saudara di seluruh Nusantara ya. Nama saya Ferry Lee, sekarang tinggal di Lampung. Pelayanan kami gerakan membaca Alkitab bersama-sama, yaitu organisasi namanya Reading Bible Fellowship. Kami biasa setiap bulan cetak buku semacam ini, setiap hari satu pasal baca bersama-sama. Jadi melalui pembacaan setiap hari kita mendengar suara Tuhan. Itu kerinduan kami yang senang sekali. Ya di gereja Korea juga biasanya setiap pagi ada doa pagi. Di kampung biasanya 4:30, di kota biasanya jam 5. Jadi kalau jadi pendeta di Korea, ya setiap pagi jam 4 biasanya harus bangun. Hari ini saya juga baru dilaksanakan. Karena saya biasanya bangun jam 5, tapi hari ini cepat bangun ya. Seperti saudara-saudara, luar biasa. Setiap pagi bangun, memuji Tuhan. Ya pasti kehidupan saudara-saudara menyenangkan hati Tuhan. Saya menjelaskan hari ini tentang ciptaan baru. Ya, diberi tema ciptaan baru. Saudara saya jelas ya. Jelas Pak, Di jelas. Jakarta
jaringan internet, wifi, jadi saya juga pakai paket ya, jadi takut ya. Nah, puji Tuhan, hari ini mau menjelaskan tentang ciptaan baru. Ciptaan baru, eh, judulnya ciri khas ciptaan baru. Itu 3 hal yang saya mau bahas. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang 3 macam kematian. 3 macam kematian. Yang pertama, kematian tubuh. Kemudian kematian rohani. Kemudian yang ketiga, kematian kekal. Kematian kekal itu sering disebut kematian yang kedua. Jadi kematian ini terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi kebanyakan manusia hanya tahu kematian tubuh saja, sehingga tidak mengerti kematian rohani dan kematian kekal, yaitu kematian yang kedua. Jadi setiap manusia yang hidup di bumi ini, hidup di dalam dosa, harus harus mengerti jawaban yang tepat terhadap 3 kematian ini. Tapi sayangnya kebanyakan orang belum mengerti, hanya tahu kematian tubuh saja. Jadi tentang kematian ini Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tepat. Allah mengasihi kita sehingga menganugerahkan anaknya Yesus Kristus dengan darahnya, dengan kebangkitan Yesus Kristus, dia memberikan kemenangan terhadap dosa manusia ini dan terhadap kematian yang manusia hadapi. Jadi Roh Kudus memberitahukan kabar baik ini kepada orang percaya, kepada kita. Kami mendengar kasih Tuhan, kasih Allah Bapa kita yang begitu besar, yaitu agape, sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga pembenaran dan pengutusan dan pemuliaan ini sudah terjadi dan lagi terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru. Sudah diciptakan baru. Jadi itu status kami itu begitu besar, luar biasa, sehingga orang percaya itu beribadah hari Minggu. Mengapa kita ibadah hari Minggu? Karena kita semua orang percaya kepada Yesus Kristus diciptakan kembali, diciptakan baru melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ya seperti Allah menciptakan dunia ini di dalam kitab Kejadian zaman dulu. Jadi semua berubah. Secara total semua berubah. Perubahan yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini juga ayat 17 di sini ayat yang paling penting ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus berkata di sini kepada jemaat-jemaat Korintus, sesungguhnya di sini sangat sangat penting ya. Lihatlah juga bisa, lihatlah. Sesungguhnya ini terjadi. Orang percaya menjadi ciptaan baru. Lihatlah, sesungguhnya begitu menekankan kata ini dengan penuh sukacita kepada jemaat Korintus. Itulah kehormatan, kemuliaan, ya ciptaan baru. Kita sudah menerima, sudah menjadi anak Tuhan, sudah menerima warisannya, sudah menjadi ahli waris, yaitu kerajaan sorga, sehingga menjadi ciptaan baru. Saya mau menjelaskan tentang di sini kata baru. Karena kata baru ini di dalam perjanjian sangat penting ya. Kita pun perjanjian baru. Baru. Langit baru, bumi baru, mungkin Yerusalem baru, ciptaan baru di sini beda dengan baru yang lain, arti yang lain. Baru itu di dalam Alkitab ada 2 arti. 2 arti, baru itu
Sebelumnya sama sekali tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Itu juga baru bisa, tapi arti yang lain sudah ada, tapi diperbaharui. Itu juga ya baru di dalam Alkitab, sehingga agak bingung. Di sini ciptaan baru artinya manusia yang sudah ada, tetapi ini diperbaharui, itu lebih tepat, diperbaharui. Maka langit baru, bumi baru, itu juga sama dengan diperbaharui. Bahasa aslinya kainor, beda dengan neo. Neo itu tidak ada sama sekali, tiba-tiba muncul itu baru. Tetapi langit baru, bumi baru, ciptaan baru itu sudah ada, tetapi diperbaharui. Jadi manusia hidup di dalam dosa itu diperbaharui. Sehingga ciptaan baru ini begitu mulia, begitu berharga, seperti eh, permata, mutiara, itulah kehidupan kita. Tetapi banyak orang jemaat itu belum memahami. Walaupun dia percaya Yesus Kristus, dia belum memahami statusnya, ya ciptaan baru itu yang begitu mulia. Karena walaupun dia menerima Yesus Kristus, tetapi tidak ada perubahan besar terjadi di dalam kehidupannya, sehingga tidak percaya. Jadi saya eh, mau menyampaikan kepada saudara-saudara, saudara-saudara harus mengerti. Saudara-saudara di dalam sudah hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru yang mulia itu. Jadi kita harus menyampaikannya, mengakui iman itu kepada diri kita sendiri. Setiap pagi saudara-saudara kita menikmati, mengerti kemuliaan, menaikkan kemuliaan kepada Tuhan karena sudah menjadi ciptaan baru. Itu status yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka setiap hari saudara-saudara, mungkin saya juga sama, bangun pagi-pagi yang memuji memuliakan nama Tuhan karena menjadi ciptaan baru. Sehingga setiap hari dalam pujian, dalam ibadah pribadi atau maupun mungkin Zoom, kita menangis di hadapan Tuhan karena anugerahnya begitu besar. Seandainya dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, air mata ini, tetes air mata ini sudah hilang, sudah jarang menangis di hadapan Tuhan, itu tanda merah. Dia lupa statusnya. Jadi jangan hidup seperti itu ya. Jadi betul-betul kita hidup di dalam Kristus sehingga betul-betul mengucap syukur di hadapan Tuhan. Setiap pagi menangis, hancur hatinya di hadapan Tuhan. Itulah kehidupan orang Kristen biasa. Biasa. Bukan mungkin karena rajin. Enggak. Kata jika kita mengerti apa arti ciptaan baru itu. Jadi ciri khasnya di sini tiga hal. Yang pertama di sini ayat 15 ya. Ciri khas ciptaan baru itu yang pertama ayat 15 saya bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah mati ya karena dosa. Karena dosa, dosa itu hutang. Hutang diibaratkan sebagai hutang. Hutang ini belum dilunas, pasti ada tagihan dari ya, bank BCA, bank BRI, pasti telepon setiap hari. Kalau belum dibayar, dilunas semuanya. Banyak orang berpikir melalui perbuatan mereka, mereka bisa menyelesaikan, mengembalikan semua hutang ini. Tapi tidak bisa. Karena sepeser pun masih hutang ini belum dibayar, ada tagihan. Nah, dalam iman kita juga sama. Dosa ini, sedikit dosa pun masih ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara sama sekali tidak masuk ke dalam surga. Jangan salah paham saudara-saudara ya. Dengan perbuatan kita tidak mungkin kita hapuskan segala dosa kita. Enggak bisa sama sekali. Selalu ada tagihan dari setan. Setan terus berbisik tentang hutang kita, dosa kita.
Karena sekarang yang lama kita hidup di dalam dosa, sekarang hutang ini sudah dilunas semuanya secara total karena Kristus telah mati untuk semua orang, semua orang. Sehingga kita uh, menjadi orang bebas, ciptaan baru. Maka ini status kita ciptaan baru, artinya sudah billingnya sudah berubah. Hak sertifikat kehidupan kita sudah diubah. Surat hak sertifikat kehidupan kita pemiliknya Yesus Kristus. Bukan Pak Ferry, bukan siapa-siapa, bukan seorang manusia. Jadi hak sertifikat kita itu namanya pemiliknya Yesus Kristus. Jadi ciri khas ciptaan baru yang pertama itu hidupnya. Hidupnya untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Sebelumnya yang lama hidup diri sendiri. Keluarga sendiri. Pekerjaan sendiri. Tetapi sekarang hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit. Semuanya untuk Yesus Kristus. Itu ciri khas ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi tempat tinggal kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, uang kita, ya kesehatan kita, ya semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya tidak begitu suka pakai sosial media, Instagram dan Facebook. Tapi sekarang saya pakai. Untuk apa? Untuk yang memberitakan nama Yesus ini, pemilik saya. Saya mau menyampaikan, memberitahukan nama Yesus ini kepada banyak orang. Sehingga mungkin belakangan ini saya mau mulai media sosial. Tahun kemarin belum pernah berpikir. Sebelumnya, tahun kemarin mungkin saya tidak suka pakai media sosial. Untuk apa aku pakai Instagram, Facebook, kayak anak muda. Tapi agak bertobat. Seseorang pengusaha, dia mau jual barang-barang atau mungkin makanannya, dia pakai segala macam media sosial. Instagram, Facebook, dan YouTube, segala macam. Kenapa aku nggak pakai? Ya karena aku nggak suka. Artinya, ya aku hidup sesuai dengan kesukaanku. Sehingga, ya tahun kemarin agak bertobat ya. Kemudian, ya seperti jual barang-barang. Harus lebih rajin, lebih semangat. Kemudian pakai Instagram dan Facebook. Bukan untuk Instagram kehidupanku pribadi, saya bukan hanya itu, tapi pelayanannya, firmannya, bagaimana memberitakan nama Yesus Kristus ini. Jadi ciri khas ciptaan baru itu yang pertama, dia hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 16 di sini, sebab itu tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi tidak lagi artinya sebelumnya dia mengukur semuanya menurut ukuran manusia. Tetapi dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang di sini perubahannya. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Artinya di sini menurut ukuran manusia itu artinya itu manusia itu di sini daging lebih tepatnya. Ukuran daging. Ukuran daging itu di sini agak di dalam Alkitab negatif. Beda dengan tubuh ya. Daging itu artinya yang mengandung unsur-unsur dosa manusia. Sarx itu menurut ukuran kelihatan atau mengikuti ukuran duniawi, cara hidup dunia. Itu artinya menurut ukuran manusia. Jadi apa yang kelihatan itu ya dinilai. Maka kepada Yesus Kristus pun banyak orang memahami Yesus Kristus seorang manusia.
bukan Tuhan. Seorang manusia, orang baik, nabi yang baik, tetapi orang yang sudah keluar dari ukuran manusiawi, daging, dia sudah mengerti dunia roh, dipimpin oleh Roh Kudus, dia berubah. Sekarang tidak menilai sesuatu dengan apa yang kita lihat atau terasa atau cara duniawi, tidak. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menurut Roh Kudus kita menilai Yesus pun bukan seorang nabi yang baik, tetapi dia juru selamat. Dia Tuhan, dia Allah yang hidup. Sehingga apa yang terjadi? Jauh dari dosa, dosa yang sering dilakukan sebelumnya. Jangan tidak hidup menurut daging, keinginan mata, keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup sudah ditinggalkan. Mati terhadap dosa. Itu ciri khas yang kedua sebagai ciptaan baru itu meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Mati-matian setiap hari berjuang untuk meninggalkan dosa, meninggalkan keinginan daging, hawa nafsu segala macam. Itulah tugas yang pertama. Tugas yang pertama. Jadi selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi melihat Yesus Kristus bukan seorang manusia, tapi dia Allah. Jadi saudara-saudara, setiap hari kita berjuang. Hari ini pun harus berjuang. Karena setiap hari pencobaan dan godaan ya berbondong-bondong datang dalam kehidupan kami. Setiap hari ada godaannya. Jangan merasa saudara-saudara aman, saudara-saudara kuat, sehingga nggak masalah. Tidak. Tidak peka terhadap hal-hal rohani, pikiran rohani, pasti kita bisa jatuh di dalam dosa. Jadi saudara-saudara, ingat masih ada dosa di dalam kehidupan saudara-saudara, di dalam keluarga saudara-saudara masih ada dosa, di dalam sebuah persekutuan, gereja, ada dosa, ada di tengah mereka, tidak ada berkat. Tidak ada berkat. Jadi setiap hari kita hidup takut akan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga selalu keluar dari ukuran manusiawi, dosa-dosa itu. Itu ciri khas yang kedua. Yang terakhir ayat 18-19 ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sehingga ciptaan baru itu kehidupannya memang untuk dirinya sendiri, tetapi bukan hanya itu. Lebih lagi, karena ada tugasnya pelayanan pendamaian, pendamaian untuk orang lain, tetangga, sesama manusia. Itulah tugas kita. Untuk itu kita semua diutus ayat 20 ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Untuk melaksanakan pelayanan pendamaian ini, Allah sama manusia yang masih hidup di dalam dosa diperdamaikan melalui pelayanan kita. Itu tugas kita sebagai ciptaan baru. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga setiap hari kita berbicara, menyampaikan pesan-pesan Allah, yaitu ayat 20 ya, B itu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kami yang sudah berdamai sama Allah karena Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Kristus, sehingga pendamaian ini diberitakan kepada banyak orang. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu tugas kita. Sehingga disebut utusan-utusan, duta-duta Kristus. Kedutaan besar Indonesia yang ada di Korea, mereka melakukan perintah pemerintahan Indonesia
Bukan mungkin duta-duta sendiri dia mungkin mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginannya, hanya jalan-jalan di Korea, hanya mungkin mengerjakan kerjanya keluarga sendiri. Bagaimana dia disebut ya sebagai duta bangsa Indonesia? Tidak mungkin. Kita juga sama, tinggal di sini sebagai ciptaan baru, tugas kita jelas utusan Allah, utusan Allah. Tujuannya apa? Ya pelayanan pendamaian, memberitakan berita pendamaian kepada banyak orang. Itu tugas kita. Jadi setiap tempat saudara-saudara tinggal di manapun, di Batam, ya tadi ya di Papua, saya di Lampung atau Palembang. Mengapa tinggal di sini? Karena Tuhan utus saya di sini. Mengapa sekarang hidup di dalam sebuah keluarga seperti itu ya? Karena Tuhan mengutus saudara-saudara di keluarga saudara-saudara. Jadi tugasnya ya membawa damai, memberitakan damai itu kepada orang lain. Jadi ada bahasa Inggris itu sukacita, bahasa Inggris itu joy ya, joy, joy. Ada organisasi joy di Korea juga. Pada Miss Joy. Joy itu artinya apa? Katanya yang pertama, singkatannya J itu Jesus first, O itu others second, others itu orang lain, second, Y itu you third, kita yang ketiga, kami yang ketiga, Kristus yang selalu first, kemudian yang kedua orang lain second, kemudian kami sendiri yang ketiga. Biasanya ini terbalik ya, saya yang dulu, kemudian Yesus, kemudian orang lain. Jangan salah paham, kita utusan Allah Kristus sebagai ciptaan baru selalu semangat untuk memberitakan damai, berita pendamaian. Ini terjadi di dalam Kristus. Jadi yang nama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya, lihatlah yang baru sudah datang. Sudah meninggalkan semuanya dosa-dosanya, sudah beres semua secara total. Jangan merasa saudara-saudara, kok setiap hari berjuang terus, dosanya dihapus sedikit-sedikit. Tidak, saudara-saudara. Telah terjadi dengan cara Yesus Kristus. Sekali selama-lamanya. Jangan merasa setiap hari saudara-saudara berjuang terus, sehingga dosa saudara-saudara sedikit demi sedikit hapus. Tidak. Tidak ada ajaran di dalam Alkitab. Sekali selama-lamanya melalui cara Yesus Kristus, semuanya dosa saudara-saudara sudah dihapus. Trauma saudara-saudara sudah dihapus semuanya. Mungkin segala pengalaman yang baik-baik, luka batin sudah selesai semua. Harus keluar. Hidup sebagai ciptaan baru. Itu kehidupan kita. Tuhan beri tujuan hidup baru. Yang pertama, sekarang hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sekarang meninggalkan semua daging. Meninggalkan dosa. Setiap hari berjuang. Kalau ada dosa, tidak ada berkat. Untuk apa kita berbuat dosa lagi? Yang ketiga, tugas kita sebagai utusan Allah memberitakan berita pendamaian. Itu tugas kami. Hari ini pun kita tetap melaksanakan, mengerti tugas kita sebagai ciptaan baru. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami mendengar firman-Mu yaitu tentang ciptaan baru. Kami mau hidup bukan lagi aku sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya disalib dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kami. Tuhan, sepanjang hari ini kami menyebut nama-Mu kepada siapapun. Belum pernah malu di hadapan manusia untuk menyebut, memuliakan nama-Mu Yesus Kristus ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau meninggalkan setiap dosa-dosa, mau berjuang dosa-dosa yang Engkau benci ya Tuhan. Lindungilah dengan kuasa-Mu sehingga kami hidup dengan penuh
kekudusan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus melaksanakan tugas panggilan ini ya Tuhan. Bukan tugas ini diberi oleh manusia atau atasan dari ada kantor, tapi tugas ini diberikan oleh Allah sendiri. Sehingga begitu bangga melaksanakan tugas panggilan-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun hari ini kami pergi, kami memperdamaikan manusia dengan kami. Inilah tugas kami. Mampukanlah kami melaksanakan semua ini sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Freezing itu Bu April, freezing. Baik, amin. Ya, terima kasih Pastor Lee untuk firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Tadi Pastor Lee memulainya ada 3 kematian, ya. Pertama kematian tubuh, kematian rohani, kerohanian, dan kematian kekal. Dan kita perlu sekali memerlukan menjadi ciptaan yang baru. Nah, tadi ayat-ayat dan kesimpulannya ada 3 hal, ya, tugas dari orang yang diciptakan kembali. Ya, ciri khasnya menjadi ciptaan baru yang pertama, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tapi dia sadar ketika Tuhan menebus hidupnya, dia harus menjadi ciptaan baru bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk Kristus yang sudah menebus setiap kita. Karena Kristus sudah menebus hutang dosa kita, ya, dan telah dibayar lunas sehingga kita menjadi milik daripada Kristus Yesus. Lalu yang kedua, kita tidak menilai orang menurut ukuran manusia. Nah, menarik ini. Di sini ukuran manusia itu bicara menilai menurut ukuran kedagingan kemanusiaan kita, atau menurut cara hidup duniawi, atau menurut ukuran manusiawi. Tetapi kita harus menilai dengan pimpinan Roh Kudus. Lalu kemudian yang ketiga, kita menjadi ciptaan yang baru punya ciri khas adalah kehidupan baru, menjadi utusan Kristus dengan punya tugas yaitu menjadi pelayan pendamaian, bukan troublemaker, ya, pembawa damai dan pembawa sukacita. Dan saya percaya ketika kita menjadi ciptaan yang baru, dimanapun Tuhan mengutus kita, akan membawa perdamaian, membawa sukacita. Kalau orang menjadi troublemaker, itu dipertanyakan apakah dia menjadi ciptaan baru atau tidak. Ya, ya jelas dia kalau namanya trouble ya pasti pembuat masalah ya. Nah, oleh sebab itu kita orang-orang yang menjadi ciptaan baru, 3 ciri khas ini biarlah itu ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita tidak menilai orang lain sesuai dengan ukuran manusiawi kita, tapi kita menilai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita punya tugas untuk membawa damai sejahtera bagi orang lain untuk diperdamaikan dengan Kristus. Mungkin ada hal-hal yang ingin meneguhkan apa yang disampaikan oleh Pastor Lee. Silakan Bapak Ibu bisa resen. Ya, Ibu Stefani, silakan. Shalom, shalom semuanya. Halo. Madam dulu, saya dulu ya, Madam ya. Oh, Madam dulu Kak. Tadi saya nggak lihat ini tangannya. Sama-sama, dua-duanya kita angkat tangan Sama-sama bersama. resen. Iya, Ya, silakan Bu Stefani dulu. Nggak apa-apa ya, ya. Madam. Pertama-tama terima kasih tadi Pak Elvis dengan puji-pujiannya. Karena ada satu lagu, memang lagunya saya tuh, yaitu satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Lalu Pastor Verily, kamsahamnida sarangyo. Luar biasa pemberitaan firman-Nya. Saya juga waktu di Amerika dulu, saya ngajar-ngajar Sunday School Korean Church. Ya, jadinya saya pernah ngajar Sunday School di komunitas Korea di Amerika. Ini luar biasa ya, saya mendengar tentang joy itu ya, luar biasa ya, joy itu Jesus first, and then after that others second, and we are that you are the last, meaning
kita tuh paling akhir. Ini memang luar biasa karena apa? Waktu kita di dalam Kristus, kita di dalam Tuhan Yesus, kita betul-betul bisa melakukan segala sesuatu dengan hikmat, dengan sukacita, dengan penuh damai. Makanya Jesus first, bahwa kita harus mengandalkan Kristus dulu, lalu Tuhan Yesus yang ada di dalam kita akan bekerja secara Roh Kudus ya yang ada di dalam kita membangkitkan semangat kita dalam melayani. Makanya Jesus first. Karena kalau nggak Jesus first, gimana kita mau melayani? Gimana kita mau menggenapi apa yang tadi dibilang memberitakan pendamaian atau mendamaikan ke seluruh apa ya keluarga kita, ke tempat yang lain. Gimana kita mau beritakan tentang Kristus dan pendamaian kalau kita sendiri nggak di dalam Kristus ya. Lalu kemudian others. Berarti saya di sini juga menyatakan saya pasti, Madam juga sama, Ibu Pendeta April sama, Pak Firman sama. Semua yang ada di sini waktu kita melayani orang itu sukacitanya melebihi daripada materi secara fisik. Itu sungguh-sungguh. Makanya sukacita yang diberikan kepada orang-orang yang kita layani, itu obat buat kita. Buat saya iya, obat betul. Karena saya merasakan, wow, how great is our Lord, gitu ya. God is so good. Karena apa? Waktu kita melayani, sebetulnya untuk kita sendiri. Ya, Tuhan datang, Tuhan Yesus itu maksudnya selalu baik dan luar biasa. Kalau kita melayani, kita punya joy yang tidak ada habisnya. Ini yang saya rasakan selama melayani. Bukan sebetulnya kita yang melayani mereka, mereka yang melayani kita. Karena mereka dengan joy-nya mereka itu sangat-sangat contagious ke kita ya. Contagious tuh kayak kita tertular dengan joy-nya mereka. Jadi di sini saya bilang kenapa saya selalu ingin melayani. Karena the joy from God itu luar biasa. Nggak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Jadi saya dengan kata cuman one joy, Jesus is the first, others is the second, dan kita sendiri adalah yang paling belakang. Itu benar banget. Karena kalau kita percaya Kristus, di dalam Kristus, maka kita akan melakukan itu yang namanya tadi amanah agung, menjadi murid Kristus, memberitakan perdamaian. Nah, ini tadi Madam Christine bilang, kena virus joy. Saya kalau virus joy, peace, and love, gak apa-apa, kena tiap hari. I will be very joyful ya. Jadi, kamsahamnida Pastor Ferry, sarangeo untuk pemberitaan firman-Nya yang luar biasa. Terima kasih Bu ya. 100% for Jesus. Sebelum saya ngomong itu, kalau nggak Madam Christine nggak akan ngomong. Oke. Mute. Tadi sempat suaranya hilang. Ternyata koneksi saya yang terganggu. Aduh, haleluya, mantap, sarangeo. Ya lanjut, Madam Christine. Shalom, shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan ya. Inilah kalau virus joy kena kita ya, 13.000 kilometer jaraknya dari Indonesia ke sini. Itu tapi bisa ngerasain joyful. Ini karena Pastor Lee membawakan sesuatu yang membuat kita sadar. Wow, pemberita firman itu harus joyful ya. Jesus first, others second, and me, you Stephanie, you Bu April third. Wow, ini sesuatu pencerahan yang bagus sekali ya buat kita. Jadi semua bahasanya tadi sudah diambil sama si Stephanie ya. Hamsahamida. Oke, saya kalau muncul Pastor Lee, saya pasti bertanya Pastor,
Ya. Satu hal yang saya mau appreciate, Pastor. Pastor itu lancar sekali bahasa Indonesia. Mungkin ada orang Indonesia dari kampung yang ada di Nusantara ini belum tentu selancar Pastor. Dan saya memahami dari awal sampai terakhir. Itu artinya Pastor benar-benar mempersiapkan hal ini untuk menyampaikan berita kebenaran ini. Yang kedua, yang saya remark, saya orang paling disiplin tuh, Pastor. Pastor itu selesainya pas di 30 menit, termasuk dengan doanya. Jadi, Pastor, memang kita kan ada peraturannya ya, Pastor, ada rule-nya. Kalau pembicara itu selesainya 30 menit. Dan Pastor ini baru pertama kali join di The Chosen One, ya. Tapi Pastor tuh memahami itu kalau bukan Roh Kudus yang bekerja is impossible, ya. Biasanya pembicara-pembicara dari luar, apalagi maaf dalam tanda kutip tidak lancar bahasa Indonesia, itu waktunya bisa 2 kali lipat, Pastor. Bahkan saya sudah siapkan anak saya yang senang sekali dengan Korea. Kalau ada sampai ini Pastor bahasa Korea, terus nanti kita terjemahkan. Ternyata anak saya nggak laku karena Pastor begitu lancar untuk berbahasa. Praise the Lord, gitu kan. Nah, sekaitan dengan itu pertanyaan saya, Pastor. Kenapa Pastor pilih Indonesia untuk menjadi utusan Tuhan? Dan apa goal Pastor di dalam menjadi utusan ini? Thank you, God bless. Terima kasih ya Ibu Christine, terima kasih ya. Eh, eh, Keluarga kami ya mulai berdoa untuk Indonesia sejak tahun 2008. Eh, 2008, saya juga di Gereja Korea sebagai selesai S1 kira-kira 10 tahun bekerja di kantor dan sebagai pengusaha juga. Tapi mendengar kabar tentang kondisi Indonesia. Eh, Jadi Indonesia ini mungkin negara Muslim yang terbesar di seluruh dunia, sehingga ada hatinya, khususnya Sumatera, Pulau Sumatera ini suku-suku yang belum terjangkau itu ya paling banyak di seluruh Nusantara. Ya secara ilmu misi itu biasanya paling banyak suku-suku yang belum terjangkau banyak, sehingga kita keluarga kami setiap malam mulai berdoa untuk Pulau Sumatera dan Indonesia ini, tapi sayangnya belum pernah datang, belum pernah melihat, belum pernah injak ya karena eh, ongkos lumayan mahal, sehingga kami ambil keputusan sama istri ya pakai debit kartu, cicilan cicilan bisa ya semuanya, cicilan, kemudian berangkat eh, tahun 2008, kemudian berdoa berkeliling di Sumatera, akhirnya merasa dipanggil Tuhan karena ketemu sama satu jemaat, ya banyak tempat kami berkeliling, tapi di suatu tempat malam saya dengar sebuah kesaksian dari jemaat, dia rindu belajar Alkitab, sehingga dia tinggal di pegunungan tapi turun di kota untuk belajar Alkitab. Eh, Malam mulai jam 7 selesai jam 9 malam sudah selesai belajar, dia naik gunung lagi pulang ke rumah. Saudara-saudara tahu ya di daerah Lampung itu sangat lawan, tapi begitu berani ya pulang ke rumah jam 10 malam karena kerinduan untuk belajar Alkitab. Zaman ini siapa membaca Alkitab, siapa suka buka Alkitab setiap hari? Tidak ada. Mungkin saya juga dulu seperti itu ya. Sehingga merasa terpanggil, satu orang pun ada yang mau belajar Alkitab, saya siap datang ke Indonesia ini. Akhirnya, puji Tuhan ya, masuk STT, kemudian 2012 eh, akhirnya datang ke sini. Ya, setiap hari bergumul karena masalahnya bahasa ya, bahasa. Eh, ya, saya selalu bilang mungkin agak sulit ya, mungkin saudara-saudara terus puji-puji jadi agak malu juga. Eh, Ya buktinya cinta terhadap Indonesia itu apa dari Pak Peri. Ah, jadi sejak dulu saya merasa saya
mengatakan saya mengasihi orang Indonesia, buktinya di mana? Saya mau membuktikan eh, cinta saya yang dari Tuhan itu melalui bahasa. Kalau bahasanya kurang lancar, bagaimana saya bisa dikatakan saya mengasihi orang Indonesia? Enggak bisa. Sehingga ya mati-matian ya belajar masih banyak kekurangan ya doakan ya biar lebih lancar, lebih ya, menyampaikan isi hati Tuhan. Itu kerinduan saya. Terima kasih ya puji-pujiannya. Harus lebih rajin belajar ya. Itu saja. Terima kasih Ibu Christine ya. Selamat melayani ya. Iya, luar biasa. Tapi itu udah sangat lancar kok, Pastor Lee. Kita mengerti apa yang Pastor sudah sampaikan. Ya, semua itu kalau lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, ya kata-katanya pun walaupun sederhana tapi memberkati kita semua. Amin semua. Ya, baik Ibu Mila, silakan sudah angkat tangan. Ya, shalom untuk semua. Ya, terima kasih Pastor Verily. Tadi Pastor Lee mengangkat sebuah buku. Saya mau tanyakan itu dibeli di mana atau cara mendapatkannya itu bagaimana? Karena tadi saya dengar itu pembacaannya itu 1 hari 1 ayat karena kami memang ada program baca Alkitab dan saya rindu untuk membagikan ini ke anak-anak sekolah minggu di sekitaran kami. Mohon informasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bu, terima kasih ya pertanyaannya. Kami namanya di sini Quiet Time ya, Quiet Time. Setiap bulan kami cetak buku ini, eh, kemudian ini kirim ke langganan-langganannya, langganan-langganan ayat hafalan ada, kemudian eh, 1 hari 1 pasal selama 3 tahun. Karena ini mungkin sudah quiet time itu mungkin di Indonesia masih belum biasa ya. Itu satu tuh sebenarnya. Tapi Amerika Serikat di Eropa quiet time itu sudah mungkin kata biasa. Jadi setiap hari membawa buku ini dimanapun di kantor, dimanapun dibawa baca 1 hari 1 pasal kira-kira. Kemudian kami cetak kalau mungkin kirim ke langganan-langganannya tuh jemaat-jemaat di Jakarta, Palembang, mungkin, Bandung ada langganan kami kirim biayanya mungkin Rp20.000 1 biji. Kemudian mungkin agak jauh kita bisa sharing soft file juga. Pak Elvis ya, Pak Elvis punya nomor HP ku, maka nanti minta ya kalau ada butuh soft file, saya bisa sharing soft file kemana-mana. Kalau pesan buku ini di kelompok kecil, sekolah minggu, komsel-komsel juga bisa pakai ini. Di gereja Korea biasanya jemaat-jemaat biasanya membaca 1 pasal 1 hari, kemudian di komsel bahas juga ini. Kemudian hari Minggu juga khotbah juga dari sini. Jadi ini selama 3 tahun berurutan, tidak loncat-loncat atau hanya 1 pasal saja, 1 ayat saja, tidak seperti itu. Renungan juga tidak ada. Jemaat sendiri usahakan untuk mendengar suara Tuhan. Jadi itu selama 3 tahun baca bersama-sama. Jadi menurut saya satu gereja seharusnya bagian pembaca setiap hari itu harus sama. Itu secara rohani harus menjadi keluarga. Satu keluarga bagian pembaca itu setiap keluarga sama. Sehingga setiap kapanpun bisa bahas tentang firman Tuhan sampai waktu makan, bahas tentang firman tadi baca bersama-sama. Kalau pembagian bacanya setiap jemaat masing-masing, ya mungkin secara rohani belum menyatukan. Sehingga melalui buku ini ya, saya harap gereja Indonesia menuju kemana ke depan. Ya ke depan, ya itu kita harus berkembang melalui firman-Nya. Bukan mungkin cara-cara yang lainnya, bahkan banyak cara-cara yang baru muncul ya di gereja besar di Jakarta. Sebenarnya agak bahaya, sangat disukai, tetapi di dalamnya kosong. Kelihatannya mewah, bagus, lancar, tapi di dalamnya sebenarnya mungkin agak sedih juga, saudara-saudara juga merasakannya. Yang penting firman-Nya, benih hidup ini. Kalau tidak ada, tidak masuk ke dalam hati manusia, tidak ada hidup.
hanya mungkin mewah, indah, cantik, udah selesai. Jadi itu melalui gerakan membaca ini ya, kita berjuang bersama-sama, baca bersama-sama. Memang ya nonton sinetron Korea mungkin 1 jam cepat habis ya, tapi membaca Alkitab 1 jam memang butuh apa ya, mungkin iman yang besar ya. Tapi menurut saya firman Tuhan ini lebih menarik daripada drama Korea, lebih manis daripada madu. Saudara-saudara harus alami. Kalau belum alami, ya nggak bisa. Maka kalau sudah alami, saudara-saudara dimanapun duduk, saudara-saudara akan buka Alkitab. Karena tertarik, seperti buka Instagram dan Facebook. Dimanapun duduk, mau baca, mau mendengar suara Tuhan. Jadi itulah gerakan kami. Ya kalau mungkin saudara-saudara perlu penjelasan tambahan, mungkin waktu yang lain saya bisa sharing juga. Terima kasih pertanyaannya, Tuhan memberkati. Ya, tadi ada yang menanyakan, Pastor, itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Atau Bahasa Indonesia, Korea, Bu. April. Bahasa Indonesia semua. Oh, Bahasa Ya bahasa selama 3 tahun, 1 hari 1 pasal. Baca bersama-sama, 3 tahun ulang lagi. Ayat hafalan juga ada. Kalau berkumpul, harus hafal ayat hafalan seminggu sekali, seminggu 1 ayat. Kemudian ya baca bersama-sama 1 pasal. Kemudian kami ada grup WA juga. WA setiap grup harus upload ayatnya setiap hari. Itu program kami ya. ya. Berarti Jadi cuma judulnya doang ya. Cuman judulnya doang, covernya doang yang quiet time. Tapi isinya bahasa Indonesia ya, Pastor. Iya, betul-betul isinya bahasa ini. Lagi baca kitab Keluaran hari ini ya. Sampai kita Bayu nanti ya. luar biasa. ya. Ya, kayaknya Kalau kita bisa Pak Pendeta Ferili bisa sampai ke Indonesia Timur, NTT kah, Kupang sampai Papua lah Pak. Ya, NTT Kebetulan juga saya kami ini punya orang NTT. punya grup ya dulu. Leading Bible Fellowship Alor. Dulu ada grup di sana Tapi juga. kalau buku itu, Tapi belum ini kalau buku itu tutup. bisa Nanti sampai kan lebih sore. itu kita beli atau gimana untuk mendapatkannya gitu, Pastor. Terus Pesan ya, lebih pesan. misalnya harus membeli, tempatnya Ya di beli mana? juga bisa atau soft file juga bisa kirim juga. Kalau mungkin ongkosnya terlalu besar sampai ke Papua, mungkin cetak sendiri juga nggak apa-apa. Dikirim soft file, kemudian di sana cetak. Oh, Mungkin berarti dibagi ada soft kepada sekolah copy-nya ya? minggu. Ya, Soft copy-nya ada ya, Pastor? ya nanti ya, ya bilang sama Elvis ya, kasih nomor saya bisa sharing juga. Oh ya, baik. Terima kasih, Pastor. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih Pastor Lee, luar biasa ya, Pastor Ferry Lee. Wah, sangat diberkati kami semua pagi hari ini, Pastor. Ya, dan tadi ada yang membuat hati saya bergetar ketika di doa Pastor Lee ya. Kita ini diperintahkan untuk memberitakan berita pendamaian, dan ini perintahnya dari Tuhan. Maka kita yang memberitakan itu bangga karena perintahnya langsung dari Tuhan. Wow, luar biasa. Coba kalau masing-masing kita menyadari hal ini Bapak Ibu, bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan dan kita bangga karena perintah itu dari Tuhan. Semua kita rame-rame untuk memberitakan kabar baik pendamaian ini. Saya sendiri, waktu saya diutus oleh YPPI, karena itu suratnya dari dari Menteri Pak Yasona Lawli ya, itu suratnya dari Pak Yasona Lawli untuk memberikan perintah kepada YPPI untuk memberitakan Injil di lapas, dan itu ditujukan, dicantumkan nama saya. Saya bangga sekali. Akhirnya nama saya tercantum di situ. Wah, saya senang dicantumkan nama saya untuk diutus untuk melayani di lapas. Wah, apalagi ini tadi saya dengar doanya Pastor Lee, itu perintahnya langsung dari Allah. Wah, itu hati saya bergetar luar biasa. Terima kasih Pastor Lee. Semoga kita semua yang pagi ini mendengarkan doanya Pastor Lee ya, kita semua mendapat perintah langsung dari Allah untuk memberitakan
kabar pendamaian kepada seluruh suku-suku yang masih belum terjangkau. Terima kasih Pastor, luar biasa. Ya, Terima kasih Pak Firman ya. Ada mau ditanggapi, Pastor? Ya, mungkin di sini banyak ya pendeta-pendeta, pelayan-pelayan juga. Saya juga sama. Saya juga tinggal di luar negeri 12 tahun, hidup sendiri di sini. Maka banyak mungkin pikiran muncul ya setiap hari dalam pelayanan saya juga. eh, Kalau kita melupakan ya panggilan kita, eh, ya mungkin suka berkumpul orang Korea, mungkin suka makan di rumah makan Korea, mau ke Jakarta, mau jalan-jalan. Eh, tapi ya selalu ingat kembali ya tugas panggilannya, kasihnya Tuhan Yesus Kristus yang bukan pas-pas ya, berlimpah-limpah eh, panggilannya. Kalau ini hilang, sedih juga. Dan juga sebagai anak Tuhan juga anak Allah, begitu bangga ya, lebih bangga daripada pejabat-pejabat siapapun, lebih bangga mungkin orang-orang yang tinggal di rumah besar-besar, punya mobil yang besar-besar, sama sekali tidak ada apa mungkin iri hati atau kerinduan besar untuk memiliki eh, mungkin nama yang baik di dunia ini atau mungkin rumah yang besar. Eh, Tidak, udah tadi ya. Siapa yang ada di dalam Kristus yang nama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu status kita sebagai ciptaan dan khususnya anak Allah, hamba Tuhan. Itu udah, aduh, nggak bisa, nggak layak. Anugerah yang besar panggilan itu. Bagaimana kita bisa diam? Maka ya ingat lagi. Maka tadi saya bilang setiap pagi merenungkan firman Tuhan, ingat kembali tara Yesus Kristus, salibnya, kebangkitannya, tidak ada tetes air mata ya. Udah 1 hari 2 hari tidak ada, saya merasa agak kaget juga. Artinya Pak Ferry sudah agak jauh dari Tuhan kalau tidak ada tetes air mata. Jadi ya setiap pelayanannya bukan terjadi siang atau sore. Pelayanan kami sudah mulai pagi-pagi. Sudah mulai. Pagi-pagi sudah lancar dalam doa ibadah pribadi, persekutuan sama Tuhan. Ya mungkin siang sore lancar. Tapi pagi-pagi tidak ada tetes air mata di hadapan Tuhan, pasti orang itu nanti akan tetes air mata di dunia. Karena hancur. Lupa statusnya, panggilannya. Ini saya sering mengalami, khususnya sesudah Corona, banyak misioneri udah pulang ke Korea karena banyak kendala-kendala halangan-halangannya. Maka sedih ya. Tapi ya coba tetap ya bersama-sama Tuhan Yesus Immanuel. Selalu bersama-sama, jangan tidak lupa tugas panggilan kita. Maaf ya terlalu panjang. Terima kasih Pak Firman. Ya puji Tuhan ya. Luar biasa. Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Ya, ingat kita duta-duta besar kerajaan Allah. Bukan dari bangsa, tetapi Allah itu sendiri loh. Luar biasa. Dan kita bawa misi daripada kerajaan Allah. Silakan Madam Christine. Ya, hanya sedikit saja menambahkan yang Pak Firman tadi. Kita betul utusan Allah dan kita harus bangga dengan itu ya. Kita harus bangga menjadi utusan Allah. Tapi jangan lupa ketika kita melayani, yang kita dengar adalah Tuhan. Kadangkala pemimpin tertinggi pun, even di gereja, biasanya itu menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau ada masalah, kita kan pelayan pendamaian, datang kepada Tuhan. Jangan kita bentrok dengan pemimpin kita. Jangan kita bentrok dengan orang itu, karena orang itu pun kalau dia hamba Tuhan, Tuhan yang akan tegur. Jadi itu yang saya lakukan ketika ada masalah, misalnya dengan yang lebih di atas kita. Saya cuma bilang, Tuhan, dia kan hambamu, saya hambamu, ya. Dan engkau mengutus kami untuk pelayanan pendamaian. Damaikan dong, Tuhan. Jadi ingat, segala sesuatu kita kembalikan kepada Tuhan.
Karena kita utusan Tuhan, bukan dari dunia ini. Itu yang membedakan. Terima kasih, Pastor Lee. Terima kasih, Bu April. Saya kembalikan. Thank you. Baik, karena ini mengingat waktu juga, ya, kita akan masuk di dalam doa. Mungkin satu orang lagi, yang pria tadi banyakkan wanita yang menyampaikan. Mungkin dari Pak Derikson atau Pak David. Pak Ya, David. kan Pak David. Baik. Terima kasih, Pastor Lee. Jadi luar biasa yang saya tangkap itu, ciptaan baru, joy. Jesus first. Nah, hubungannya tadi, kalau Jesus first, orang sudah ciptaan baru, tidak mungkin dia lepas dari Alkitab. Itu poinnya di situ. Jadi Alkitab itu kayak Ibu Christine biasa bilang, mana makananku adalah firman. Itu yang sering beliau bilang. Nah, jadi dari hasil survei yang saya baca dari Center Bible Evangelist, dari 400.000 dia survei orang baca Alkitab dari usia 8 sampai 80 tahun, itu kurang lebih sekitar 40% itu mereka akan menghafal daripada ayat-ayat itu. Yang minimal 4 kali dalam seminggu dan lebih. Itu. Jadi kalau kita, apalagi kalau setiap hari kita baca satu pasal, 1 jam aja kalau kita baca itu 1 jam, itu bisa kurang lebih 10 pasal. Kalau 10 pasal dalam 1 hari, berarti 4 bulan jadi 1 Alkitab. Kita baca. Nah itu kita latih. Kalau 1 pasal itu yang dimaksud dengan Pastor Lee tadi itu, kita baca sambil kita merenungkan, sambil kita menghafal. Nah itu luar biasa. 23% itu mereka akan disiplin. 22% itu mereka akan share, maka akan beritakan. Itu hasil survei dari Center Bible Evangelist. Itu yang saya baca. Orang yang sama sekali tidak pernah baca Alkitab, dia sama dengan orang yang tidak percaya. Nah, tapi saya percaya semua yang hadir di sini pasti tekun baca Alkitab. Karena kalau tidak, pasti mereka tidak join di sini. Luar biasa. Terima kasih, Pastor Lee. Itu luar biasa. Apalagi sekarang dipermudah lagi ada quiet time itu. Nah, itu luar biasa. Kita semakin diperlengkapi. Tapi Pastor Lee, saya ada pertanyaan. Udah waktunya, nanti aja. Boleh satu aja pertanyaan, boleh Pak David. Ya. Supaya nggak penasaran. Saya pernah sekolah penginjilan, guru-gurunya orang Korea. Itu mereka bercerita setelah revival 3.000 orang Korea semua keluar. Tapi ternyata waktu mereka keluar itu, ternyata di Korea itu banyak gereja-gereja tutup karena orang lebih senang beribadah pakai YouTube. Nah, itu yang mereka cerita ke saya itu. Mereka bilang tolong doakan. Ternyata begitu COVID datang, ternyata orang banyak akhirnya juga gereja pakai YouTube. Bagaimana kira-kira Pastor Lee? Apakah itu sekarang masih tetap seperti itu di Korea atau sudah kembali berubah, gereja-gereja mulai penuh lagi? Itu aja, Pastor Lee. Ya, terima kasih Pak David ya. Pertanyaannya, yang pertama ya, membaca Alkitab itu banyak orang itu salah pahamnya wajib membaca Alkitab. Itu bukan wajib, karena kesukaannya ya. Kesukaan. Wajib dan kesukaan beda ya. Kalau wajib mungkin Pak Ferry pun enggak suka. Ini wajib, harus begini. Harus 1 hari mungkin 3 pasal, hari Minggu 5 pasal. Harus wajib baca sebagai orang Kristen. Itu tidak. Di dalam Kristus tidak ada wajib atau beban apapun, enggak ada. Bebas semuanya. Tapi karena kesukaannya. Mazmur pasal 1 ayat 2 ya. Yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat siang dan malam. Karena saya suka membaca, suka mendengar suaranya. Suara itu paling indah daripada suara-suara duniawi. Suara-suara dunia ini mengacau balaukan hati kita. Tapi suara dari Tuhan itu begitu indah, menguatkan, memberi damai sejahtera, sehingga membaca setiap hari.
karena kesukaannya, bukan wajib. Kemudian yang kedua itu Immanuel ya. Immanuel itu penting ya, bersama-sama dengan Tuhan. Kami selalu bersama-sama dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa diam, enggak bisa berbicara, enggak bisa mendengar sesuatu dari Tuhan yang selalu ada di sekitar kita, kiri kita, depan kita, di dalam hati kita. Bagaimana diam? Jadi setiap hari mendengar suara Tuhan itu luar biasa. Kemudian gereja Korea sekarang ya memang ya Pak David benar ya, banyak gereja tutup menurun seperti gereja Eropa dan Amerika. Kalau datang gereja, pulang ke Korea biasanya di gereja biasanya yang tua-tua, ya maaf ya, itu orang yang lansia itu banyak-banyak juga. Seperti gereja Eropa terjadi. Penyebabnya yang meninggalkan firman Tuhan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam segala kemewahan duniawi. Itulah membuat jemaat mundur dari gereja, dari imannya. Itu masalah besar yang terjadi ya di seluruh dunia, khususnya negara yang maju. Jadi saudara-saudara jangan salah paham ya. Negara maju, gereja akan maju, dan masyarakat hidup senang, damai. Itu salah paham saudara-saudara. Negara maju itu sebenarnya membawa banyak masalah juga. Dosa juga maju juga. Negara maju, ekonomi maju, banyak cuma berpikir, oh negara ini mungkin ekonominya udah stabil, kehidupan kita berbahagia. Itu tidak Alkitabiah. Dunia ini akan dihancurkan. Jangan menaruh harapan di bumi ini ya. Jadi banyak negara yang maju, dosanya juga maju, segala macam dosa ya. Laki-laki menikah dengan laki-laki itu mungkin berbuat dosa, tapi bukan dianggap bukan dosa, sehingga negara hancur, gereja juga hancur. Khususnya gereja Korea, negara Korea berkembang karena kekristenan ini masuk melalui misioneri-misioneri. Tapi sekarang sudah negara maju, hidup enak, seperti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan pertolongan Allah, tapi masuk ke tanah Kanaan mereka sudah kenyang, puas, sudah ada rumah tetap, sudah ada uang, sehingga Ulangan pasal 8-nya melupakan anugerahnya. Sejak dulu mereka diselamatkan dari Mesir, dari perbudakan, diselamatkan, dipimpin mereka di padang gurun dengan tiang angin dan api. Mereka melupakan semua anugerahnya. Bagaimana mereka melewati laut Teberau dan sungai Yordan. Sehingga yang menyembah berhala. Ini terjadi di gereja Korea juga. Ya, saya juga kalau pulang ke Korea sedih juga. Apalagi agama yang lain banyak muncul juga. Dulu nggak ada agama lain. Tapi sekarang banyak agama lain lebih berkembang. Ajaran sesat apalagi ya. Sekarang saudara-saudara harus hati-hati melalui media sosial ya. Banyak ajaran sesat masuk dari Korea. Itu membuat saya sedih. Tetapi ya kita tetap berharapan kepada Tuhan. Tuhan akan mengembalikan semuanya dengan doa kita, dengan pelayanan kita. Kita selalu optimis ya. Walaupun ada masalah, pasti Tuhan memecahkan semua masalahnya dengan kuasanya. Itu saja. Terima kasih ya. Doakan ya untuk gereja Korea juga sama. Pesan saya juga sama. Doakan untuk gereja Korea, gereja seluruh Indonesia. Sedihnya di gereja di sini biasanya doanya selesai sampai bangsa Indonesia udah selesai. Kenapa nggak didoakan bangsa-bangsa yang lain? Itu agak jangan berhenti ya sampai doa Indonesia saja. Ya, baik. Ini jadi beban doa kita juga ya. Tempat-tempat yang tadinya menjadi pusat misionaris dikirim. Dan sampai hari ini kita bisa mendengar Injil ya. Hari-hari ini banyak negara-negara tersebut, tadi Ibu Madam Christine sudah sampaikan, sampai 1000 gereja ditutup ya, berubah fungsinya. Di Belanda itu menjadi diskotik ya, bahkan sampai ada yang menjadi masjid ya. Sayang sekali. Oleh sebab itu mari kita terus bawa di dalam doa. Kita percaya Korea pun
akan mengalami lawatan Allah yang berikutnya, Pastor Lee. Ya, saya percaya Tuhan izinkan semuanya terjadi. Kita terus berdoa untuk hal itu. Dan kita akan masuk di dalam doa, karena waktu juga, minta maaf kita batasi